Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa tasliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wala quwwata illa ba'dah. Yang terhormat dan yang kami hormati Sivitas Akademika Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, khususnya dosen pengampu Al-Mukarram Dr. Muhammad Osman MPD, semoga beliau Allah senantiasa diberikan kesehatan banyak umur, amin. Puji syukur alhamdulillah malam ini kami masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas ujian akhir, yaitu salah satu hadis yang bernama Imam Ibnu Majah dalam keadaan sehat walafiat. Salatan tasliman semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari jurang kebodohan menuju alam yang terang benderang sebagaimana kita rasakan pada malam hari ini. Baik, sedikit kami akan mempresentasikan terkait biografi Imam Ibnu Majah, penyusun kitab Sunan Ibnu Majah. Di sini ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan, mulai dari biografi, kemudian sejak beliau mulai pendidikan, kemudian metodologi pemikiran beliau, sampai keistimewaan dari apa yang beliau karang. Yang pertama yaitu biografi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi bin Majah Al-Qazwin Al-Hafid, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Majah dengan kunyahnya Abdullah. Beliau itu merupakan salah satu ulama hadis yang telah mengumpulkan beberapa hadis. Karyanya paling dikenal dengan menyusun kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab itu termasuk dalam kelompok Kutubus Sittah. Jadi Kutubus Sittah itu diantaranya adalah karangannya Imam Ibnu Majah. Kemudian beliau itu lahir pada tahun 207 Hijriah, tahun 209 Hijriah di daerah Qazwin, salah satu kota yang terkenal di kawasan Irak. Kemudian sebutan Majah itu ternyata disebutkan kepada ayahnya atau yang juga dikenal dengan sebutan Majah Maula Rof'at. Ada juga yang mengatakan bahwa Majah adalah ayah dari Yazid. Walaupun demikian, tampaknya pendapat pertama yang lebih sahih, kata Majah adalah gelar ayah Muhammad. Jadi yang lebih sahih ternyata Majah itu disebutkan kepada ayah beliau. Kemudian beliau itu menimba ilmu mulai sejak usia 15 tahun pada seorang guru yang bernama Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Bakat dan minat yang sangat besar yang dimilikinya akhirnya membawa beliau berkelana ke penjuru negeri untuk menelusuri ilmu hadis. Sebenarnya bakat yang terdapat dalam diri beliau itu sebenarnya bermula tidak hanya di hadis, tetapi ada juga beliau menyusun tafsir, kemudian menyusun sejarah. Jadi tidak hanya di hadis awal-awalnya, cuman karena bakat yang beliau miliki akhirnya diasah, akhirnya beliau lebih menggeluti di ilmu hadis. Terbukti ada beberapa susunan yang telah beliau tulis, termasuk tafsir Al-Quran dengan nama kitab Al-Quranul Karim, itu di bidang tafsir. Kemudian di bidang hadis, di bidang sejarah, beliau nulis kitab At-Tarikh. Jadi bakat beliau itu tidak hanya di hadis, bermula dari situ. Tetapi karena susunan kitabnya ini kurang dianggap monumental, akhirnya beliau itu rihlah untuk meniti bakatnya yang sebenarnya. Akhirnya beliau menuntut ilmu, berkeliling mengitari negeri-negeri Islam, yang buat Ibnu Majah berkelana ke beberapa daerah, mulai dari Saburi, kemudian Irak dan sebagainya. Sehingga ternyata bakat beliau itu digali, ternyata beliau kualitas dirinya berada di hadis, sehingga beliau mengumpulkan beberapa hadis. Kemudian yang kedua, perjalanan menuntut ilmu. Puluhan negeri telah dikunjungi, antara lain Khurasan, Naisabur, dan yang lainnya. Jadi ternyata beliau menimba ilmu itu sudah puluhan negeri yang beliau lalui.
hingga beliau menjadi muhaddis terkenal. Di antara nama guru-guru beliau yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafus, kemudian Suwaid bin Sa'ad Abdullah bin Muawiyah, kemudian Hisham bin Ammar Abu Sa'id Al-Ash'a'i. Jadi guru-guru beliau itu banyak, di antaranya yang telah tadi. Kemudian murid-murid beliau itu di antaranya adalah Muhammad bin Isa Al-Habari, kemudian Abu Thayyib Ahmad Al-Baghdadi, kemudian Ali bin Sa'id Al-Askari, Ibnu Sibau, kemudian Wajdi Ahmad bin Ibrahim. Jadi itu salah satu murid-murid beliau. Kemudian poin yang ketiga, sanjungan para ulama terhadap beliau. Jadi ada beberapa komentar baik terhadap beliau. Ya, salah satunya adalah Al-Hafidh Al-Khalili. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Majah itu adalah seorang yang siqah kabir, muttafiq alaih, dapat dijadikan sebagai hujjah, memiliki pengetahuan yang mendalam dalam masalah hadis dan hafalan. Jadi komentarnya Al-Hafidh Al-Khalili itu menuturkan bahwa Ibnu Majah salah satu orang yang siqah, ya, kualitasnya bagus, kabir, termasuk tokoh dalam ilmu hadis. Kemudian yang kedua, Al-Hafidh Al-Zahabi menuturkan bahwa Ibnu Majah adalah seorang hafidh yang agung, hujjah dan ahli tafsir. Jadi ternyata komentar dari Al-Hafidh Al-Zahabi itu tidak hanya pakar hadis, tetapi beliau juga ahli tafsir. Itu salah satu sanjungan para ulama terhadap beliau. Kemudian poin selanjutnya, karya-karya Imam Ibnu Majah. Ternyata setelah kami cek di sini, karya beliau itu tidak hanya di Sunan Ibnu Majah, tetapi juga ada karya tafsir, kemudian karya sejarah. Terbukti beliau itu pernah menyusun kitab yang bernama Tafsir Al-Quran, yaitu namanya kitabnya Al-Quranul Karim. Kemudian beliau juga menyusun sejarah yang bernama At-Tarikh. Jadi kualitas beliau itu tidak hanya di hadis, tetapi juga di sejarah sama tafsir. Kemudian ini yang paling penting, metodologi Imam Ibnu Majah. Dalam menulis buku Sunan Ibnu Majah, beliau itu memulainya dengan mengumpulkan hadis-hadis dan menyusunnya menurut kitab atau bab-bab yang berkenaan dengan masalah fikih. Jadi menariknya, beliau itu ketika menyusun hadis, ternyata oleh beliau disesuaikan dengan susunan-susunan yang berkaitan dengan ilmu fikih. Contoh, kalau di kitab-kitab fikih biasanya mulai dari thaharah, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat. Jadi dari situ Imam Ibnu Majah memulai mengumpulkan hadisnya. Jadi tidak segampang beliau langsung mencantumkan hadis, tidak, tapi sesuaikan dengan berkenaan dengan masalah fikih. Itu salah satu metodologi Imam Ibnu Majah. Kemudian poin berikutnya, ini sekilas tentang kitab Sunan Ibnu Majah. Para ulama ya memandang bahwa kitab hadis Imam Ibnu Majah ya, sebagai keenam dari kutubus sittah. Ya. Di susunan kitab beliau Sunan Ibnu Majah itu termasuk nomor keenam dari kutubus sittah, ya, termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, ya, At-Tirmidzi, dan juga Imam An-Nasa'i. Kemudian keistimewaan kitab Ibnu Majah. Keistimewaannya adalah dalam kitab Ibnu Majah, keistimewaannya adalah beliau itu tidak mengulang hadis yang serupa, kecuali memang dianggap penting. Jadi beliau itu, keistimewaan kitab Sunan Ibnu Majah itu, beliau tidak pernah mengulang hadis yang sama, kecuali oleh Siddiq Hasan Khan dalam kitab Al-Hithah. Jadi beliau, Siddiq Hasan Khan dalam kitab Al-Hithahnya itu mengulang hadis beliau. Kenapa? Karena beliau itu mensyarahi kitab beliau yang bernama kitabnya yang bernama Al-Hithah. Jadi itu termasuk syarah yang dikarang oleh Siddiq Hasan Khan dalam kitabnya. Begitu. Kemudian klarifikasi tentang buku beliau bahwa Sunan Ibnu Majah itu terdiri dari 32 kitab. Ya, dan 1.500 bab.
kemudian 4.000 hadis ya. Kemudian banyak pendapat sih sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa babnya itu terdiri dari 1515, ada yang mengatakan 4341. Jadi ini disebabkan adanya perbedaan naskah. Jadi biasalah terjadi perbedaan. Kemudian dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu terdiri dari 4.341 hadis. Ternyata 3.002 hadis diantaranya telah ditakhrij oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Kemudian klarifikasi tentang kepenulisan beliau. 438 hadis itu diriwayatkan oleh para rijal atau yang terpercaya dan sanadnya sahih. Kemudian 190 hadis sanadnya adalah hasan. Kemudian 613 hadis sanadnya dhaif. 99 hadis sanadnya adalah mungkar ya. Dan makmumah. Jadi itu klarifikasi karangan beliau. Kemudian beliau wafat terakhir ya. Wafat di tanggal 22 Ramadan tahun 273 Hijriah atau 887 Masehi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa beliau itu meninggal pada tahun 275. Namun pendapat yang pertama lebih valid. Nah, mungkin itu salah satu biografi beliau ya sebagai muhaddis, salah satu muhaddis terkenal. Namun sebelum kami mengakhiri, ada beberapa hadis. Kami ngambil satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Dari saya baca, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, ya Abi Hurairah, kun wari'an takun abadan nasih wa kun qani'an takun asqaran nasih wa hibbal linnasi ma dhibul amsikah takun mu'minan wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman wa akillat dhahika fa innaka saradhaki tumitul qalbah. Jadi itu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang artinya, wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang borok, maka engkau menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Kemudian wahsin jiwarakah, perbaikilah kamu hubungan sosial interaksinya dengan masyarakat. Kemudian persedikitlah tertawa. Kenapa? Fa innaka suratad dhahki tumitul qalbah. Kan orang yang banyak tertawa itu akan menyebabkan hati yang menyebabkan hati hati kotor lah gitu. Jadi tumitul qalbah ya, mematikan hati lah. Mungkin itu presentasi dari kami ya. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.